Sebanyak 1.700 narapidana di Bali termasuk Ratu Mariwana Sapel Korbi sudah mengajukan pembebasan bersyarat ke pemerintah. Rencananya Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan nama-nama narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut pada Jumat siang ini. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyebut sebanyak 1.700 narapidana di Bali sudah mengajukan pembebasan bersyarat kepada pemerintah. Dari belasan ribu napi itu, salah satunya adalah Sapel Korbi, gembong narkoba asal Australia. Menurut Menkumham, pihaknya masih melakukan telaah atas permohonan pembebasan bersyarat ribuan napi itu dan baru akan diumumkan napi-napi yang mendapat pembebasan bersyarat itu pada Jumat 7 Februari 2014. Menkumham membantah jika pembebasan bersyarat Korbi itu untuk balas budi pihak Australia yang telah mengekstradisi buron BLBI Adrian Wawuruntu ke Indonesia. Alasannya pembebasan bersyarat Korbi sudah sesuai aturan. Berapapun hasilnya besok akan kita artinya dengan besok dikeluarkan surat itu Korbi langsung bebas atau masih? Ini jangan bicara Korbi saya, ada 1.700 napi yang sedang diproses saat ini ya, jangan bicara Korbi dulu. Jadi kalau besok ada nama Korbi berarti dia juga sudah selesai ditelaah. Ya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Eva Kusuma Sundari mengaku kecewa dengan Presiden SBY yang selalu meringankan hukuman terhadap Korbi. Politisi PDI Perjuangan ini menganggap ada indikasi inkonsistensi dalam diri SBY karena Badan Narkotika Nasional justru giat memberantas narkoba di negeri ini. Menurut Eva, pembebasan Korbi justru mengundang jaringan narkoba internasional untuk mengedarkan dagangannya ke Indonesia. Di internasional itu seperti undangan ke Indonesia untuk semakin memperdagangkan barang-barang di kita, sementara kita paham situasinya sangat alarming ya, atau sangat gawat. Jadi ada inkonsistensi antara BNN dan tindakan politis Presiden dengan memberikan. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengelak jika upaya pembebasan bersyarat Ratu Mariwana Sapel Korbi adalah untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia. Menurut Marty, upaya pembebasan bersyarat Korbi adalah masuk koridor hukum dan bukan termasuk ranah hubungan internasional. Pembebasan bersyarat Ratu Mariwana Sapel Korbi mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, bahkan disinyalir pembebasan warga Australia itu untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Australia. Namun hal tersebut dibantah oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Marty mengatakan sejak awal proses hukum Korbi tidak sampai mengganggu hubungan Indonesia dengan Australia. Menurut Marty, ada atau tidak adanya upaya pembebasan bersyarat hubungan Indonesia dengan Australia tetap berjalan seperti apa adanya. Sejak awal dalam koridor proses hukum, jadi tidak dikaitkan dengan masalah-masalah lainnya. Seperti diketahui, pemerintah RI sering dinilai terlalu memberi toleransi kepada terpidana kasus narkoba seperti Sapel Korbi. Korbi yang dihukum 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan diperingan hukumannya menjadi 15 tahun di Pengadilan Tinggi Bali. Meski di Mahkamah Agung, hukuman Korbi dikembalikan seperti semula, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru meringankannya lagi dengan gerasi menjadi 15 tahun penjara. Bahkan hingga akhir tahun lalu, Korbi sudah mendapat remisi dengan total 39 bulan penjara. Dan sejak Oktober tahun lalu, Korbi sudah mengajukan pembebasan bersyaratnya. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham hingga kini masih mempelajari isi pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Pemerintah mengaku akan menarik pembahasan RUU tersebut jika terindikasi menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil keputusan. Rencana pemerintah untuk melakukan pembebasan RUU KUHP dan RUU KUHAP terus menuai kritikan keras dari sejumlah organisasi masyarakat yang peduli akan kebebasan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
Pasalnya, banyak kalangan yang menduga pembahasan tersebut berpotensi melemahkan KPK. Ditemui usai diskusi di kawasan Jakarta Pusat Kamis siang, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji isi dari pembahasan RUU tersebut. Pihaknya mengaku RUU ini sudah disiapkan sejak tahun 2000 lalu, sewaktu dirinya belum menjabat sebagai Wamenkumham. Denny mengklaim pemerintah hanya bersifat mendorong apa yang sudah dipersiapkan sejak lama. Namun jika RUU ini memang mengganggu kinerja KPK, maka dipastikan akan ditarik kembali oleh pemerintah. Jadi kalau arahnya pembahasan ini kemudian belok ke arah yang melemahkan KPK, ke arah yang mengerjakan kewenangan-kewenangan KPK, pemerintah akan tarik. Denny menambahkan meskipun pemerintah memberikan kelonggaran lebih terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan korupsi, yakni dengan melakukan penyadapan tanpa harus melalui prosedur izin terlebih dahulu, namun pihaknya juga meminta agar KPK tidak menyalahgunakan wewenang tersebut, seperti yang telah dilakukan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya PT Timah Supolindo membantah Sultan Batu Gana merupakan pemilik perusahaannya. Informasinya tersetelah yang satu ini.